kita ketemu dalam kuliah yang pertama, Keanekaragaman Hayati Indonesia. Bersama saya Sumarmi dari Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi. Baik, negara kita adalah negara Indonesia yang Anda tahu bahwa luasnya begitu panjang dari Sabang sampai Merauke dan tersebar dari ujung Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke. Baik, seperti kita mengenal kuliah sebelumnya yang terkait dengan mata kuliah lain, kita akan mengenal Indonesia. Ya, jadi Indonesia terdiri dari ratusan pulau, ya, terdiri dari beberapa provinsi. Masih ingat para mahasiswa? Anda semua? Ya, coba kita lihat. Ya, bagi Anda yang masih ingat, kita satu persatu kita mulai dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya, itu ada di Pulau Sumatera. Kemudian Provinsi Sumatera Utara, masih ingat? Ibu kotanya di mana? Ya, dilanjutkan kemudian Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Nah, kita masuk ke Pulau Jawa. Ya, kita lanjutkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, ya, kemudian Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Moga-moga semua masih ingat ibu kotanya. Selanjutnya Provinsi Bali, ya, ini terkenal sekali. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini yang ke-20, Provinsi Kalimantan. Kita mulai dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian kita beralih ke pulau lain yaitu Sulawesi. Ya, di ujung ada Provinsi Sulawesi Utara, kemudian ada Sulawesi Barat, Tengah, Tenggara, Selatan, dan Provinsi Gorontalo. Ya, jadi keanekaragaman hayati sangat berhubungan dengan berbagai daerah atau berbagai provinsi di Indonesia. Ya, karena setiap provinsi memiliki ciri khas atau spesifikasinya sendiri-sendiri, termasuk untuk keanekaragaman hayati. Ya, di ujung timur kita mulai dari Provinsi Maluku, ya, kemudian Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua dengan ibu kota di Jayapura. Ya, jadi Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar. Sumatera terdiri dari 10 provinsi, Jawa 6 provinsi, Pulau Bali 1 provinsi, Nusa Tenggara ada 2, kemudian Kalimantan ada 5 provinsi, Pulau Sulawesi 6 provinsi, Papua ada 2, Maluku ada 2, jadi jumlahnya adalah 34 provinsi. Mengapa kita perlu mengenal? Itu untuk melihat bahwa provinsinya saja sudah banyak begitu ya. Jadi di Indonesia nanti pasti keanekaragaman hayatinya juga luar biasa. Ya, itu tadi kembali ke peta lagi. Selanjutnya adalah kita akan mengenal negara Indonesia. Ya, jadi ini basic kita karena semua mahasiswa akan belajar keanekaragaman hayati, terutama anekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Negara kepulauan, ya, kita itu negara kepulauan, ya, luasnya sekitar 9 juta kilometer persegi, lautannya 7 km persegi. Terletak di antara 2 samudera besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di antara 2 benua besar, yaitu Asia dan Australia. Nah, ini kok kuliahnya seperti SMP atau SMA? Ini basic. Ya, jadi basic yang kita hanya mengingatkan kembali, ya, kalau Anda saat ini misalnya hanya terus-menerus berada di satu provinsi, ada baiknya tidak usah pergi ke provinsi lain. Anda sudah kenal bahwa provinsi itu dikelilingi oleh lautan yang banyak sekali, pulaunya kecil-kecil. Nah, pasti akan berakibat atau keanekaragaman hayatinya juga akan berbeda. Di antara pulaunya besar sekali, Papua hanya terdiri dari 2. Nah, di sana masih banyak hutannya, misalnya seperti itu. Baik, negara Indonesia terdiri dari 17.500 buah pulau. Ya, garis panjang pantainya luar biasa, 96.181 km. Ya, nah ini termasuk negara biodiversitas, ya, negara dengan keanekaragaman hayati, di mana 1,3% luas bumi itu adalah negara Indonesia.
ya. Nah, kemudian kita di pertanian dan beberapa mata kuliah lain itu pokok itu tumbuhan. Jadi kita lebih banyak keanekaragaman hayati kaitannya mengenal dunia tumbuhan atau kita sebut sebagai flora Indonesia. Berapakah flora Indonesia? 25% tumbuhan berbunga di dunia itu ada di Indonesia. Tumbuhan berbunga, ya. Selanjutnya negara terbesar ke-7 di dunia, ya. Jadi kita mempunyai kekayaan spesies 20.000, ya. 40%-nya itu asli dari Indonesia. Ya. Nah, di antara 20.000 itu ternyata ada 240 tanaman langka. Itu ya. Jadi manfaat kita mengenal keanekaragaman hayati supaya Anda paham betapa kayanya kita, yang itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya ya. Jadi untuk kesejahteraan bersama sekaligus membuka wawasan Anda semua bahwa kita akan bisa menggunakan kekayaan alam itu untuk kesejahteraan bersama. Kita sedikit mengenal tentang potensi sumber daya alam ya, terutama baik darat maupun laut ya, baik darat maupun laut ya. Jadi hutan kita itu terluas ketiga di dunia ya. Kemudian lautannya itu mempunyai potensi ikan laut sebesar 6 juta ton per tahun. Nah, ini juga Menteri Kelautan. Jadi keanekaragaman hayati pertanian pun ada perikanan. Apalagi kalau Anda kuliah di jurusan perikanan dan sekitar Anda, misalnya Anda berasal dari Maluku yang ikut kuliah pada Universitas Slamet Riyadi, Anda akan semakin menyadari betapa itu merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Ya, kemudian minyak bumi. Ya, nah kalau minyak bumi terus mengalami penurunan karena ini merupakan bahan bakar yang terus-menerus digunakan. Nah, ini yang juga merupakan pemikiran sendiri. Baik, gas alam. Gas alam di Indonesia itu merupakan negara kita merupakan pengekspor gas alam terbesar ke negara mana? Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Amerika Serikat ya. Kemudian batu bara, bahan bakar fosil dari tumbuhan yang telah mati ribuan tahun itu akan menjadi batu bara ya. Jadi negara kita pengekspor kelima terbesar di dunia untuk batu bara ya. Jadi bahan bakar fosil, jadi tumbuhan yang sudah mati ribuan tahun yang lalu akan menjadi batu bara. Nah, tentu saja nanti ini ada ahlinya sendiri ya. Jadi ada istilah batu bara muda, kemudian ada istilah batu bara yang sudah siap atau yang kualitasnya itu bagus. Baik, kita lanjutkan dengan kekayaan alam Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia ya. Ahli lain mengatakan bahwa banyak orang dari negara subtropis ingin datang ke daerah tropis ya, karena mereka bukan hanya ingin melihat atau merasakan daerah tropis yang dilewati oleh selalu dilewati oleh sinar matahari yang penuh ya setiap harinya, itu juga banyak kekayaan alam karena suhu tubuh manusia itu 37 derajat Celcius dan apabila terus-menerus berada di daerah dingin yang suhunya bahkan minus dari 0, mereka itu merindukan wah betapa enaknya berada di daerah tropis ya yang suhu tubuhnya itu selalu hangat. Ya, nah tumbuh-tumbuhan juga banyak di situ, ikan juga banyak di negara-negara tropis. Bersyukurlah kita berada di negara Indonesia. Kita lanjutkan. Baik, ini agak sedikit perlu dipahami bahwa ada definisi untuk keanekaragaman hayati. Nama lain dari keanekaragaman hayati itu biodiversitas. Bio artinya hidup. Diversitas, bisa berarti different ya, berbeda-beda, bisa jadi melimpah. Jadi kemelimpahan aneka ragam hayati atau makhluk hidup. Ya, jadi istilah itu mencakup semua bentuk kehidupan meliputi gen, spesies, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ekosistem dan proses ekologi. Ya, selanjutnya keanekaragaman hayati menunjukkan pada sejumlah variasi. Jadi aneka ragam variasi yang ada pada makhluk hidup, baik variasi gen, jenis, ekosistem yang ada di suatu lingkungan tertentu. Ya, juga bermacam-macam makhluk hidup tentu saja ini. Ya, jadi kita akan mempelajari bermacam-macam makhluk hidup. Jadi ada kan anekaragaman gen, jenis, anekaragaman ekosistem. Ya, kemudian kita mengenal flora. Ya, jadi di pertanian itu kehutanan juga. Ya, kehutanan. Jadi yang mempelajari tumbuhan dengan porsi yang lain, kita mengenal istilah flora. Apa itu flora? Flora itu semua jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah tertentu. Jadi ada flora Jawa,
flora Sumatera, flora Papua, ya itu. Kemudian ada juga flora pohon-pohonan dan sebagainya. Ya, jadi keragaman fenotip merupakan ekspresi dan keragaman genotip yang dipengaruhi oleh keragaman lingkungan. Ya, jadi kita ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ya, kita hidup dipengaruhi oleh lingkungan kita. Tumbuhan juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Apakah ada tumbuhan selalu berada di air? Ada. Ya, apakah tumbuhan tidak bisa hidup di air apabila terendam atau tergenang? Bisa. Ya, jadi itulah karena lingkungan mempengaruhi keanekaragaman dan lingkungan itu juga perlu beradaptasi. Ya, jadi makhluk hidup itu perlu beradaptasi. Apabila tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka makhluk hidup itu akan mungkin pelan-pelan akhirnya akan mati atau bahkan akan punah apabila terkena cekaman lingkungan. Kita lanjutkan. Baik, tadi sudah saya sampaikan ada 3 keanekaragaman makhluk hidup, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Ini dapat dilihat dari perubahan ciri makhluk hidup dalam suatu spesies. Itu berarti ada gen tertentu yang bekerja atau gen tertentu yang menjadi ciri khas dari makhluk hidup itu. Ya, jadi keanekaragaman gen juga sering dikenal dengan ras, jadi ras gitu. Contoh aneka ras kucing. Ya, jadi kucing ada banyak, ada kucing Persia, ada kucing biasa, ada kucing apa lagi ya? Anjing juga ya, banyak sekali. Kemudian domba itu yang dari negara subtropis sepertinya berbeda dengan domba yang hidup di Indonesia. Ya, kemudian sapi juga, ada sapi benggala. Apakah dari India? Nah, mungkin nenek moyangnya dari India. Kemudian kita setelah dibawa ke Indonesia jadilah sapi jenis yang lain atau sapi Bali, ya begitu. Atau sapi dari Australia. Nah, nanti Anda bisa melihat. Nah, itu kekayaan fauna atau kekayaan peliharaan atau kekayaan untuk ternak, begitu ya. Kita lanjutkan. Pada tumbuhan juga jauh lebih beraneka ragam lagi. Ada aneka ragam mangga, pisang, jeruk dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjutkan dengan keanekaragaman jenis ya. Jadi itu merupakan variasi pada tingkat jenis atau bisa juga tingkat genus ya. Jadi makhluk hidup itu bervariasi disebabkan karena ada rekombinasi atau ada percampuran gen-gen dalam jenis tersebut sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Nah, jika Anda itu sekarang ibu Anda dari Jawa Barat, ayah Anda dari Sumatera. Nah, itu berarti Anda itu tidak Jawa Barat, tidak Sumatera ya. Jadi karena Anda merupakan variasi ya, variasi dari keduanya. Atau bahkan nenek Anda ada yang dari negara Belanda. Nah, itu salah satu contoh yang mudah untuk menjelaskan keanekaragaman. Jadi di antara manusia kita ini sendiri, ras kita sendiri aja juga beraneka ragam ya. Kita lanjutkan keanekaragaman ekosistem. Ya, dapat dilihat dari variasi ekosistem berdasarkan batas geografi. Ya, jadi ekosistem terdiri kelompok biotik. Ya, biotik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kemudian juga ekosistem satu lagi biotik, abiotik. Biotik terdiri dari apa? Lingkungan dan tempat tinggal. Ya, ini tadi tulisan banyak, kita lanjutkan dengan gambar-gambar. Ini contoh saja, ada beberapa jenis pisang ya yang pernah Anda kenal, yang pernah Anda konsumsi yang mana itu ya. Jadi kita mengenal biasanya pisang kalau sudah tua itu kulitnya kuning, tapi jangan-jangan pisang yang kulitnya masih hijau ternyata juga sudah tua, atau bahkan ternyata ada pisang yang kulitnya merah. Kalau Anda sering bepergian kemana-mana itu tidak asing ya, tapi kalau mungkin Anda jarang hanya berada di lingkungan yang sempit dan tidak pernah bereksplorasi, itu mungkin taunya itu ya pisang kalau sudah tua, kalau berwarna kuning. Nah, baik, ini sekedar intermezzo bahwa dari warna buah saja, belum lagi warna bentuk, belum lagi rasa, belum lagi kegunaan ya, itu memang keanekaragaman itu beraneka ragam. Ya, ini contoh pisang. Berikutnya ya, ini kekayaan spesies di Indonesia. Itu ada tabelnya ya, yang terbanyak itu kekayaan spesies di Irian Jaya atau Papua ya. Jadi yang endemik di sana berapa? 55. Jadi endemik itu khusus di sana. Artinya sulit tumbuh di daerah lain begitu. Nah, ini yang ditemukan itu. Jadi 1030.
Terdiri dari apa saja? Tentu saja ada tanaman yang kecil, tanaman bunga, kemudian ada juga pohon-pohon spesifik atau istilahnya itu endemik ya. Kemudian yang kedua itu di Sumatera masih banyak ya. Oh maaf keliru, Kalimantan ya, Kalimantan. Kemudian ada pulau-pulau lain, wilayah-wilayah lain di Indonesia yang kekayaan spesiesnya banyak sekali. Kalau Maluku mengapa paling kecil ya? Karena banyak provinsi yang tidak begitu luas. Bisa jadi Maluku kekayaannya itu adalah yang besar sekali, kekayaan fauna dan flora yang ada di laut maupun di pantai. Ya, jadi ada 20.000 spesies tumbuhan terdiri dari banyak, nanti akan kita pelajari ya. Kemudian yang terkenal itu adalah anggrek ya, anggrek atau Familia Orchidaceae karena memiliki nilai keindahan, nilai jual ya. Kemudian banyak budidaya yang baru, model baru khusus pada anggrek ya. Kemudian kalau jenis kayu, salah satu contohnya itu Dipterocarpaceae, nanti kita akan pelajari juga jenis-jenis kayu, kemudian Myrtaceae, kemudian Muraceae. Apakah jenis-jenis kayu itu menghasilkan bunga dan buah? Tentu saja. Ya, karena itu tanaman tropis biasanya bunganya itu beraneka ragam juga. Ya, kita lanjutkan dengan paku-pakuan, jenisnya itu ada 4.000 ya. Kemudian ada 332 jenis rotan. Biasanya banyak di Sumatera dan lebih banyak lagi di Kalimantan ya. Kemudian ada 1.260 jenis tanaman obat. Ini yang saya ambilkan dari jurnal tertentu tahun 2020. Nah ini contoh saja ya supaya tidak tulisan terus. Jadi aneka ragam tanaman hias nanti bisa dibuat satu materi khusus untuk kuliah ya, kuliah untuk tanaman hias ya. Jadi tanaman hias bukan hanya pada bunganya tapi juga bentuk tanamannya, bisa juga aneka ragam warna pada tanaman hias. Itu yang menarik itu daunnya begitu ya. Kalau ada yang tahu ini daun apa atau ini tanaman apa ya, sambil dilihat, sambil dibaca-baca ya, sambil barangkali di sekitar Anda ada tanaman yang salah satu tanaman oh saya pernah lihat. Nah seperti itu ya. Jadi kuliah keanekaragaman hayati itu tidak hanya berada di kelas saja tetapi bisa eksplor ke lingkungan sekitar Anda. Selanjutnya, nah ini juga masih contoh tanaman hias yang bagus warna daunnya, ada aglonema, kemudian ada semacam keladi atau talas, kemudian ada begonia dan tanaman lainnya ya, itu warnanya berwarna-warni, ada yang pucat putih juga. Nah gitu ya, jadi nanti untuk merangkai bunga bagus, nanti tergantung dari dirangkai dengan bunga warna apa gitu ya. Kita lanjutkan dengan manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki banyak ragam manfaat ya. Yang pertama sumber obat dan kosmetik, yang kedua sumber pangan tentu saja, pangan papan dan sandang, kemudian bisa untuk lahan penelitian dan pengembangan ilmu, kemudian sarana peningkatan nilai budaya, kemudian sumber plasma nutfah. Plasma nutfah itu nanti sumber asli yang ada di hutan itu ya, itu nanti bisa dikembangbiakkan di tempat lain ya. Plasma nutfah itu kekayaan yang ada di asli dari induk ya, dari tanaman induk. Kemudian sumber pendapatan tentu saja, kemudian sarana rekreasi, kemudian untuk penunjang keberlanjutan ekosistem dan sumber energi ya, banyak ya. Itu hanya contoh-contoh saja bahwa ada aneka ragam biji-bijian, kemudian ada aneka daun-daun yang sudah dikeringkan yang bisa dipergunakan siap pakai, mungkin untuk jamu ya, jamu atau untuk kosmetik atau untuk lainnya. Kita lanjutkan, ini juga tanaman obat ya. Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi itu memiliki kespesifikan tanaman obat dan rempah. Ini ada dalam satu mata kuliah. Jadi nanti untuk keanekaragaman hayati kita singgung saja secara singkat begitu ya, karena saking banyaknya tadi ya, ada lebih dari 1.000 jenis tanaman yang bisa dipergunakan sebagai bahan obat ya. Jadi untuk pengobatan herbal, untuk industri jamu, untuk industri farmasi, kemudian untuk jamu tradisional dan untuk penelitian ya, karena dari banyak tanaman itu tadi kadang ada juga yang belum tahu ya, belum tahu manfaatnya sebetulnya, kandungan aslinya, senyawa bioaktifnya itu untuk apa ya. Ini ada gambar-gambar, mungkin Anda bisa menyebutkan
ada jeruk nipis, kemudian ada daun dewa, kemudian ada di Jawa kita nyebut sebagai ciplukan. Ya, ini mungkin sudah mulai jarang kalau Anda tidak sering ke sawah, mungkin tidak akan menemukan ciplukan. Ya, kemudian ada sirsat, kemudian ada daun mint, ya, kemudian ada daun jambu, ya, daun jambu, kemudian ada tanaman lainnya. Ya, nanti akan kita pelajari selengkapnya. Itu juga masih tentang tanaman obat, ya. Jadi ada berupa rimpang, ya, rimpang itu umbi yang ada di dalaman, tetapi bukan umbi yangan, tapi salah satu spesifikasinya itu ada serat-serat atau sekat-sekatnya itu, ya, buku-bukunya itu, ya. Kemudian juga ada biji-bijian, ada bunga, kemudian dikeringkan, ya. Kemudian banyak, ya, ada umbi lapis, ada tanamannya itu sendiri, itu bisa dipergunakan untuk tanaman obat. Baik, ini untuk tanaman bahan kosmetik. Nah, tanaman bahan kosmetik juga cukup menarik untuk dipelajari, ya. Jadi untuk apa? Ya, jadi kita sabun, wangi, mungkin aromanya dari tanaman, ya. Kemudian minyak wangi, kemudian sampo atau yang lainnya. Nah, itu dibuat dari apa, ya? Nah, itu nanti kita pelajari. Ya, jadi sekaligus untuk eksplorasi, apakah ini misalnya kamboja. Wah, nanti kalau kamboja dibuat minyak wangi, jangan-jangan tidak laku dijual, karena identifikasi kita, pikiran kita, kalau datang ke suatu tempat banyak, di manakah banyak terdapat bunga kamboja di kuburan, nah sudah langsung takut, dan identifikasi kita di kepala kita sudah negatif, ya. Tapi nanti mungkin kalau untuk sabun mungkin tidak apa-apa, atau yang lain, keperluan yang lain, silahkan untuk bereksplorasi, berpikir, berinovasi. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang belum dibuat selama ini atau belum dimanfaatkan secara optimum, sehingga apa? Sehingga nilai tambahnya, nilai ekonominya bertambah. Kita lanjutkan bahwa bagaimanapun juga keanekaragaman hayati itu bisa mengalami penurunan atau pengurangan atau semakin merosot, ya. Jadi menurunnya keanekaragaman hayati menimbulkan masalah, ya, masalah bagi lingkungan, akhirnya merugikan manusia. Misalnya penebangan hutan mengakibatkan banyak spesies lain itu punah, ya. Jadi hutan pohonnya besar, padahal itu ada epifit, ada tanaman-tanaman yang menempel, ada anggrek yang bagus, hutannya ditebang, tanaman anggreknya ikut mati, gitu, ya. Jadi perusakan habitat, kemudian eksploitasi, jadi pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran tidak terkendali tanpa diikuti dengan peremajaan, itu akan merugikan, ya. Kadang memang berbenturan dengan pemanfaatan secara ekonomi. Ya, itulah letaknya mengapa kita harus bijaksana menggunakan keanekaragaman hayati, ya. Hewan-hewan yang hidup di dalam hutan, misalnya babi hutan, gajah, kera, kadang menyerang lahan pertanian dan penduduk karena habitat mereka semakin sempit. Ya, jadi kalau hutan itu semakin sempit, nah kadang makhluk yang di dalam hutan itu juga tidak terima, begitu, ya. Jadi kemudian berakibat buruk, gitu. Jadi karena makanan mereka menjadi juga ikut berkurang, tempat tinggal mereka, hewan-hewan itu juga berkurang, begitu, ya. Menurunnya populasi serangga atau pemangsa predator karena disemprot dengan insektisida mengakibatkan terjadinya ledakan populasi serangga yang dimangsa. Ya, jika serangga ini memakan tanaman pertanian, maka terjadi ledakan serangan tersebut makin merugikan petani. Nah, ini kadang juga pernah dari berita televisi, serangga tertentu menempel pada rumah tertentu. Rumahnya itu tidak jauh dari pembukaan ini perumahan baru. Nah, itu mungkin juga karena apa? Karena serangga disemprot dengan insektisida, ya justru itu larva atau pupanya itu makin kuat, ya, kemudian dia menyerang ke lahan atau tempat tinggal penduduk. Nah, jadi yang rugi manusia. Inilah perlu kearifan dalam mengendalikan atau mengelola atau bijaksana terhadap sesama makhluk. Kita lanjutkan. Baik, upaya manusia untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, penghijauan, tentu saja. Ya, jadi kegiatan penghijauan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kegiatan penghijauan tidak hanya menanam, tetapi lebih penting adalah merawat tanaman setelah ditanam, ya. Merawat tanaman setelah ditanam, yang sudah tumbuh dirawat.
begitu ya. Kemudian pembuatan taman kota itu juga, jadi ada paru-paru, sumber oksigen yang ada di dalam di setiap kota-kota besar bagus sekali ya. Jadi taman-taman kota selain meningkatkan kandungan oksigen juga menurunkan suhu lingkungan, juga memberi keindahan, juga meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian dengan cara pemuliaan secara tidak sengaja perilaku kita kadang mempercepat pemunahan organisme begitu. Contohnya kita sering hanya menanam tanaman yang kita anggap unggul, misalnya ya tanaman-tanaman mangga yang nilainya tinggi, entah itu gadung, entah itu mana lagi, atau jambu yang kualitasnya tinggi. Nah kemudian jambu lain yang mungkin kecil-kecil itu tidak lagi dikenal karena wah kok kecil-kecil jambunya, banyak bijinya. Nah padahal bisa jadi itu yang sangat bermanfaat, misalnya daunnya sangat kandungan bioaktif untuk mengendalikan atau menyebabkan atau dibuat sebagai tanaman obat yang bisa mencegah diare atau menyembuhkan diare mungkin misalnya. Nah ini perlu dieksplorasi, perlu dibuktikan, perlu penelitian ya, perlu bekerja sama dengan fakultas lain, misalnya farmasi, kedokteran, kesehatan begitu ya contohnya. Jadi sebaliknya kita menghilangkan tanaman yang kita anggap kurang unggul, misalnya mangga golek atau mangga nangka celeng, nah kayak gitu. Jadi beberapa aktivitas lainnya yang kita harus bijak gitu ya. Baik, itu tentang pemuliaan. Jadi harapannya yang baik itu tetap kita pelihara gitu. Sedangkan yang kurang baik jangan buru-buru kemudian tidak dilakukan eksplorasi. Jangan-jangan misalnya duit yang warnanya ungu gitu ya, ini rasanya nggak enak, ini sepet ya, tapi kita sebelumnya kita belum bereksplorasi untuk apa kegunaannya, senyawa aktif apa yang dapat digunakan dari tanaman itu. Jangan keburu ditebang. Kita lanjutkan dengan pengembangbiakan secara in situ, yaitu pengembangan di dalam habitat aslinya. Misalnya melestarikan cagar alam. Cagar alamnya banyak ya. Di Indonesia ada beberapa cagar alam, bahkan ada beberapa taman nasional yang terus-menerus diperbaharui atau di kualitasnya itu ditingkatkan dengan berbagai cara. Kemudian pembiakan juga secara ex situ ya. Jadi pembiakan di luar habitat aslinya, namun suasana lingkungannya dibuat mirip, misal penangkaran hewan di kebun binatang. Ya, jadi kebun binatang itu punya peran lain selain untuk rekreasi, juga bisa untuk menangkarkan hewan-hewan ya yang misalnya yang mulai punah ya. Kemudian berikutnya memelihara kelestarian hutan tentu saja ya. Jadi hutan merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan, oleh sebab itu kelestariannya juga harus dijaga. Kemudian melindungi hutan perlu dilakukan seperti reboisasi, menanam kembali hutan-hutan yang telah gundul. Kemudian melakukan tebang pilih, artinya kalau kita memerlukan kayu atau pohon yang ditebang itu yang harus memenuhi syarat umur dan ukuran ya. Kemudian ada peremajaan ya. Kemudian juga penting menghindari kebakaran hutan ya. Itu kemudian juga menetapkan daerah perlindungan alam. Ini kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dengan Kehutanan, itu penting ya. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat luas kaitannya dengan berbagai segi dalam kehidupan. Baik, nanti kalau kuliah keanekaragaman hayati ada 14 kali tatap muka ya. Jadi ada, tadi kita sudah kuliah pertama mengenal Indonesia, besok kita akan mengenal keanekaragaman ekosistem, kemudian mengenal fauna atau satwa Indonesia, kemudian aneka kekayaan biota air, kemudian aneka ragam hasil hutan, kekayaan flora, bahan pokok, bahan pangan sayuran dan buah, obat, kemudian rempah dan kosmetik, tanaman hias, tanaman yang bernilai ekonomi, tanaman langka dan pelestariannya ya, serta sistematik tumbuhan, supaya kita mengenal secara global seperti apakah ciri-ciri pengelompokan di dalam tanaman ya. Jadi bagaimana cara kita belajar keanekaragaman hayati? Kita bisa belajar dari buku, kemudian kita bisa belajar dari hasil penelitian atau eksplorasi ya. Jadi Anda tinggal di mana, kemudian dosennya memberi tugas, coba susunlah tanaman yang ada di kelurahan Anda atau di kecamatan Anda. Nah, ini sudah memerlukan waktu sendiri ya, sudah memerlukan kegiatan tersendiri untuk eksplorasi. Bisa juga kita ikut seminar ya, itu dan lainnya. Jadi apa manfaat belajar keanekaragaman hayati? Pertama, kaya ilmu pengetahuan ya, wawasan kita jadi luas. Kemudian mengembangkan aneka tanaman ya, kita ingin mengembangkan tanaman tertentu, kemudian kita bisa juga menyiapkan tugas akhir. Pada waktu tugas akhir kita tidak akan bingung lagi apa ya tanaman apa ya, karena kita sudah mengenal banyak, pilihannya banyak, tinggal milih mana yang Anda
tertarik atau mana yang ingin Anda teliti. Kemudian kunci suksesnya apa? Ya, kunci suksesnya adalah rajin dan aktif. Rajin dan aktif dalam apa? Belajar. Kemudian rajin dan aktif dalam membaca, mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu jujur. Ya, kemudian bersemangat dan kreatif. Baik, kemudian nanti juga akan ada evaluasi pembelajaran UTS dan UAS. Jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, ini ya. Jadi semoga kuliah yang pertama ini bermanfaat. Baik, ini PR untuk pikiran kita ya pada masa yang akan datang. Ini tadi dari yang kita sampaikan itu ada beberapa hal yang bisa Anda diskusikan baik dengan teman atau Anda kerjakan sendiri dulu, kemudian membentuk suatu kelompok ya. Misalnya pertanyaannya seperti apa negara kita, ya, kemudian berapa jumlah penduduknya, ya, kemudian bagaimana kondisinya, penghasilannya, mata pencahariannya, pekerjaannya, ya. Kemudian berapa jumlah kebutuhan bahan pangannya, ya. Kemudian apa kaitan negara tropis dengan keanekaragaman hayati. Tadi baru secara singkat. Nah, nanti Anda bisa memperdalam sendiri, ya. Negara tropis tadi baru saya singgung tentang kita selalu dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana di situ cahaya matahari penuh bisa kita nikmati. Pertanian bertujuan untuk apa? Nah, kemudian kalau Anda dari perikanan atau dari kehutanan atau dari farmasi, sebetulnya bertujuan untuk apa Anda mempelajari ilmu itu? Ya, jadi sebutkan kebutuhan bahan pangan nabati dan pangan hewani bagi masyarakat. Ya, kemudian siapa yang mengurus atau siapa yang terlibat untuk terkait dengan tanaman pangan. Nah, kalau ini pertanyaannya mudah dijawab. Baik, untuk pertama kali kuliah tentang Indonesia, semoga Anda bisa memahami dan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.